Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir praktek ibadah akan menjelaskan materi merawat jenazah 2. Sebelum kami mempresentasikannya, perkenalkan, saya Fitriati Solihah, saya Cynthia Nur Latifah, saya Firda Fitriana Dewi. Selamat menonton. Saat tiba nafas di ujung helai. Salat jenazah. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan mayat atau jenazah seorang muslim. Dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mensolatkan jenazah seorang muslim lainnya. Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa mensolatkan jenazah adalah sangat dianjurkan. Hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Mensolatkan jenazah memiliki keutamaan yang besar, baik bagi orang yang mensolatkan dan juga bagi jenazah. Adapun jenazah yang wajib disolatkan adalah jenazah seorang muslim yang tidak mati syahid atau mati karena peperangan dalam membela agama Islam. Terkait dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatkanlah olehmu orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam perang Uhud agar mereka dikuburkan beserta darah mereka dan tidak perlu dimandikan dan tidak pula disolatkan. Untuk sholat jenazah perlu diperhatikan syarat-syarat dalam mensolatkan jenazah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, syarat yang berlaku sesuai pada sholat fardu. 2. Jenazah harus dimandikan dan dikafani terlebih dahulu. Ketiga, jenazah berada di hadapan jamaah sholat jenazah. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu tempat berdirinya imam berada di kepala mayat apabila jenazah itu laki-laki dan berada di pantatnya atau di tengahnya apabila jenazah tersebut perempuan. Yang kedua yaitu mayat yang jumlahnya lebih dari satu bisa disolatkan bersama-sama dengan ketentuan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat. Yang ketiga, semakin banyak orang yang mensolatkan jenazah, semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Bisa lari, kita pastikan Yang keempat yaitu sebaiknya jamaah sholat jenazah disusun paling tidak menjadi 3 baris. Yang kelima yaitu jenazah yang disolatkan adalah jenazah seorang muslim atau muslimah yang tidak mati karena mati syahid. Yang keenam yaitu bagi yang tidak dapat mensolatkan jenazah dengan hadir bisa mensolatkan dengan cara sholat gaib. Yang ketujuh yaitu sholat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. kita pastikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dalam melakukan sholat jenazah. Terdapat 7 rukun dalam mensolatkan jenazah. Yang pertama yaitu niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga yaitu takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang kelima yaitu membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua. Kemudian yang keenam, membacakan doa untuk jenazah sebanyak 2 kali setelah takbir yang ketiga dan juga takbir yang keempat. Dan yang terakhir yaitu salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka ia memperoleh pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikubur, maka ia memperoleh pahala 2 qirot. Ditanyakan, berapakah 2 qirot itu? Jawab Nabi, seperti 2 bukit yang besar.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa. Hal-hal penting dalam mengubur jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur. Hal ini dimaksudkan agar bau dari si jenazah tidak tercium dan jenazah aman dari hewan ataupun burung pemakan bangkai. Terus yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat. Nah, ini seperti yang video praktek saya ya. Jadi lubangnya ada di sebelah kiblatnya. Terus ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika jenazah ditimbuni tanah. Lalu cara yang kedua, menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Nah, ini dimaksudkan agar menghemat luas tanah ya. Jadi setelah liang lahat, terus di tengah-tengahnya ada lubang menjorok ke dalam lagi. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Jadi kalau nggak gembur pakai kayu aja. Lalu yang ketiga, menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu di dalam kubur. Tapi di adat Islam jarang sekali ya orang Islam pakai peti. Kita pastikan. Yang ketiga yaitu cara memasukkan jenazah ke kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jadi kepalanya dahulu ya yang dimasukkan ke lubang menjorok. Nah, yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Ini khusus untuk yang lubangnya menjorok ke dalam ya, bukan lubangnya yang menjorok ke kiblat. Dan yang nomor 5, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Nah, ini biasanya dilakukan setelah peletakan jenazah ya, sebelum diadzani itu dikasih tanah di sebelah pipi kanannya. Nah, yang keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti doa yang telah saya bacakan di video ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Dan yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Dan yang ke-8, orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. Jadi intinya yang masuk ke lubang kubur itu bukan suaminya ya, kalau bisa dari saudaranya saja.
Yang nomor 9, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala jenazah lalu ditimbuni tanah. Nah, setelah sesi penguburan ini selesai, sebelum ditimbun tanah, kita dianjurkan untuk menaburi tanah ya dari atas kepala jenazahnya sampai kakinya dengan genggaman tangan kita. Tanah di genggaman tangan kita 3 kali. Lalu nomor 10, di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak perlu ditulisi. Kalau di Makkah emang nggak ditulisin ya, tapi kalau adatnya di Jawa itu ditulisin. Soalnya biar anak cucu dari si jenazah ini tidak lupa di mana tempat peristirahatan terakhir dari nenek moyang mereka. Dan yang ke-11, setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan jenazah agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Biasanya ini dilakukan oleh Pak Mudin ya, sebelum kita beranjak pergi dari pemakaman. Biasanya Bapak Mudin ini mendoakan dan memberi wejangan-wejangan untuk si jenazah. Dan yang ke-12, dalam keadaan darurat, boleh mengubur jenazah lebih dari 1 dalam 1 lubang kubur dalam keadaan darurat ya. Dan yang ke-13, jenazah yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilemparkan ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan kalau jenazah tersebut meninggal ketika di kapal. Jika meninggal di kapal atau perahu yang sedang berada di tengah lautan, para ulama sepakat untuk diupayakan terlebih dahulu mencari daratan terdekat untuk dikuburkan dengan tanah. Apabila diperkirakan akan mendapatkan daratan sebelum jasad jenazah rusak, dan apabila tidak memungkinkan dikubur dengan tanah karena jauh dari daratan, penyelenggaraan jenazahnya adalah pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolatkan, dan yang Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa larangan terkait pengubur jenazah. Yang pertama yaitu tidak membuat bangunan di atas kubur, kemudian tidak mengapuri dan menulisi di atas kubur. Yang ketiga yaitu tidak menjadikan tempat sholat di atas kubur. Kemudian yang keempat, tidak duduk di atas kubur dan juga tidak berjalan di sela-sela kubur dengan menggunakan alas kaki. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menyembelih binatang di sisi kubur. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh rasa kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Penguburan jenazah. Yang pertama, siapkan liang lahat. Yang kedua, siapkan tanah liat, 3 tanah liat berbentuk persegi panjang. Dan yang ketiga, siapkan papan penutup untuk jenazah. Dan yang terakhir, jangan lupa jenazahnya. Langkah yang pertama yaitu meletakkan tanah liat berbentuk persegi panjang ini ke dalam liang lahat. Yang pertama, diletakkan di sisi kepala. Dan yang kedua, diletakkan di sisi badan. Dan yang terakhir, diletakkan di sisi kaki. Setelahnya, mayit diangkat dan diletakkan ke liang lahat dengan posisi kepala di tangan kanan dan kaki di tangan kiri. Setelah itu, tali dibuka dengan mengucap doa Bismillah ya ala millati Rasulillah. Setelah tali dibuka, perlihatkan kepala jenazah, wajah jenazah. Lalu diadanykan di sisi telinganya. Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Hati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin
akan